Ya, kita hari ini membahas tentang kitab Yoel. Ya, kitab Yoel, dan khususnya berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Istilah bahasa Inggrisnya itu the day of the Lord. Nah, itu penting sekali ya. Karena itu berkaitan dengan bangsa Israel secara panggilan fisik kebangsaan yang ada, yang sekarang ini Israel yang ada, dan Israel yang berkaitan dengan Israel yang baru. Nah, ini ada dua macam segi tafsiran yang berkata bahwa Israel itu berdiri sendiri, gereja Israel yang tanda petik baru itu berdiri sendiri. Di dalam Alkitab itu tidak dipisahkan pada ujung akhirnya. Jadi mereka kan jadi satu. Itu pandangan dari nubuatan dan juga kitab apokaliptis, ya, kitab yang bersifat penyingkapan, yang rahasia-rahasia itu ya. Termasuk di dalamnya itu nabi-nabi yang ada dan juga kitab Wahyu. Dan hampir semuanya itu detail dan lengkap itu di kitab Wahyu sebenarnya. Ya. Nah, kita akan belajar kitab Yoel. Kita akan lihat dulu kitab Yoel ya, kitab Yoel pasal pertama ayat pertama. Oke, saya akan bacakan. Yoel pasal pertama ayat yang ke-1 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin anak Petuel. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Apa maksudnya ini? Jadi ada satu orang yang khusus dipilih oleh Tuhan, dan dia bukan imam, bukan siapa-siapa, dan dia adalah seorang yang awam sekali, biasa, ya umum lah gitu kan, dipakai oleh Tuhan. Dan nabi-nabi kecil ini hampir semuanya bukan orang besar, bukan raja, bukan bangsawan, bukan keturunan imam, bukan keturunan nabi-nabi atau yang lain. Mereka orang-orang biasa, rakyat biasa yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu terulang dengan rasul-rasul ya, itu juga sama. Nah, ayat yang kedua. Setelah itu kita masuk dalam doa ya. Ayat kedua. Yoel pertama, pasal pertama ayat kedua. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jelas dikatakan hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ya, sejarah bangsa Israel. Kita masih ingat bahwa belalang ini pernah terjadi tulah ke-8 yang ditimpahkan Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan khususnya kebebalan, kedegilan, dan keras hati Fir'aun, sang raja yang sangat biadab itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama kitab Yoel ini secara menyeluruh ya. Dan juga kita kemudian menarik pelajaran, pengajaran-pengajaran ini untuk kehidupan kita itu apa. Kristusnya itu berfungsi dan juga penggenapannya itu di mana. Dan juga berkaitan dengan Roh Kudus. Karena Yoel pasal yang dikutip oleh Kisah Para Rasul itu turunnya Roh Kudus itu juga berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan Yoel ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam Yoel 2 itu. Kita akan berdoa dan kita masuk dalam penyerahan diri kita dan hidup kita ya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapatkan satu firman yang mengubahkan dan membuat kita sungguh-sungguh taat di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kasih, maha pemurah, dan maha penyayang. Tetapi dalam kasih setiamu, kemurahanmu, dan kasih sayangmu, Engkau adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak berdiam akan dosa. Tuhan yang tidak membiarkan anak-anaknya terbelenggu, terikat, dan binasa karena dosa. Dan disinilah Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan peringatan-peringatan dan juga satu prediksi, satu kesempatan yang sangat indah kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa, dan khususnya kepada orang-orang yang Kau pilih, bangsa Israel ini, bangsa yang sangat Kau cintai, yang seperti biji mata Tuhan. Bangsa yang Engkau pilih dari jauh-jauh,
melalui Abraham, Ishak dan Yakub, maka disitulah Engkau menerbitkan, melahirkan bangsa yang sangat ulung, bangsa yang mengungguli bangsa-bangsa lain dalam segala hal sampai hari ini, Tuhan. Dan kami tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat penuh dengan keistimewaan, tetapi juga bangsa yang menunjukkan betapa hatinya adalah hati yang sangat sulit sekali untuk dicintai oleh Tuhan karena dosa yang tidak mereka tinggalkan. Kami belajar akan hal ini, dan juga sama seperti bangsa Israel yang bisa mengalami hal seperti itu, juga kami akan dihakimi oleh Tuhan dan bahkan akan diganjar dengan hukuman yang tujuannya adalah bukan menelantarkan kita, membuang kami, tetapi untuk menyatakan kesabaran Tuhan, untuk menyatakan kelemah lembutan Tuhan, untuk menyatakan betapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu melebihi daripada hidup kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti, bukan hanya melihat secara pengetahuan tentang keberdosaan bangsa Israel dan pertobatan serta pemulihannya, tetapi khususnya bagi kami sebagai pribadi di hadapan Tuhan, dan juga sebagai calon-calon hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang Kau pilih untuk melayani jemaat-Mu, maka di situ kami belajar dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin kami supaya kami mendapatkan hati Tuhan yang mulia itu di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Anak-Mu yang maha tinggi, kami serahkan hati kami ini. Amin. Oke. Ya, kita akan melihat di dalam satu tayangan ya. Kita lihat dulu latar belakang. Ya, temanya adalah teologi biblika ya kita hari ini, dan secara khususnya saya mengajar lebih spesifik yaitu Kristus di dalam kitab Yoel atau dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 45, dan juga Yohanes pasal 5 ayat 39, dan banyak yang lain yang berkaitan bahwa Perjanjian Lama itu menunjukkan langsung, menceritakan dan memberitakan tentang Yesus. Injilnya, beritanya, kerajaannya, atau Injil kerajaan Kristus Yesus di situ. Nah, otomatis waktu kita belajar kitab Yoel ini, maka kitab ini menunjuk kepada satu peristiwa yang besar di masa depan, dan Yoel belum tahu itu, tapi dia sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa apa yang akan terjadi. Nah, kita akan belajar di dalam kitab Yoel itu ada satu tema yang besar yang sangat ditekankan berulang-ulang, yaitu satu kata, the day of the Lord. Jadi hari Tuhan yang besar itu. Jadi di situ mengandung dua unsur, hari Tuhan, nah itu hari pemisahan, hari penghakiman, dan juga hukuman-hukuman, dan juga hari yang kedua adalah hari membuka semua rahasia Tuhan tentang hari kasihan Tuhan atau hari mercy, belas kasihan. Nah, di situ Tuhan menyatakan bahwa jika kamu bertobat, kamu akan kembali mendapatkan hak-hakmu. Tetapi kalau kamu terus-menerus seperti itu, dan kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu dan berdosa, melawan, dan bukan hanya melawan Tuhan, menolak Sang Anak Allah, menolak firman Tuhan, menolak Musa, menolak semuanya, dan menolak nabi-nabinya, dan bukan hanya mengusir nabi-nabinya, tapi mereka juga membunuh satu-satu nabi-nabinya. Dan ini tidak ada satu agama yang membunuh nabi-nabinya begitu lengkap gitu, begitu komplit. Semua nabinya itu dibunuh semua, dan hampir semua dibunuh di Yerusalem. Dan seperti Yesus juga dibunuh di Yerusalem, di pengadilan Yerusalem, di Bait Allah itu, sama, nabi-nabi juga sama. Jadi bayangkan, kita memikirkan ini bangsa apa sebenarnya? Bangsa yang sangat kurang ajar sekali, bangsa yang penuh dengan kelimpahan berkat, penuh dengan satu hidup yang kesejahteraan yang luar biasa, dan mereka menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang tidak kekurangan apapun, dan bangsa yang menjadi terang bagi bangsa yang lain dalam banyak hal.
mulai dari pikirannya, pengetahuannya, akal budinya, skill-nya, terus kemudian penemuan-penemuannya, kreativitasnya, itu bangsa Israel itu sampai hari ini bangsa yang tak terkalahkan. Ya, bangsa yang di seluruh dunia ini yang paling dibenci oleh bangsa lain itu bangsa Israel. Sampai hari ini Jerman itu membenci Israel, terus orang-orang yang berada di Timur Tengah juga negara-negara itu banyak yang benci Israel. Yang terakhir mereka berdamai dengan Israel, sekutu Arab. Jadi persekutuan negara Arab itu sekarang karena melihat Israel memegang kendali semuanya, mau tidak mau mereka harus berteman dengan Israel. Ya, keuangan dunia dipegang oleh grupnya orang Israel. Penemuan-penemuan semua Israel. Dan juga teknologi yang tercanggih semua Israel. Semua yang kita lihat di dalam komputer semua itu orang Israel semua. Jadi coba bayangkan gitu ya. Jadi dunia ini sebenarnya dikuasai dengan kreativitas mereka. Tetapi dengan kelimpahan berkat yang dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari timur ke barat, utara ke selatan, dan Tuhan memberikan begitu limpahnya kekuatan ini. Tetapi kenyataannya apa? Mereka meniadakan kasih Tuhan, meniadakan atau melupakan, meninggalkan, dan menjauhkan diri daripada apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini kita akan belajar dari kitab Yoel gitu ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kita akan melihat ini. Saya buat agak besar ya. Nah, kita lihat. Ya. Jadi penghukuman Tuhan kok jadi penghukuman atau penghakiman dari Tuhan ya, dari Tuhan itu atau penghukuman Allah itu bukan wujud Allah itu pilih kasih atau Allah itu sembarangan marah dan tidak terkontrol atau Allah itu membenci hal-hal yang tidak ada juntrungannya atau egois gitu ya, maunya sendiri, bukan. Allah itu menetapkan hidup manusia menjadi gambar rupa Allah. Kita harus ingat ini. Jadi gambar rupa Allah itu ditetapkan untuk selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup harus serupa dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan dengan satu tujuan akhirnya dari mulai dia awal hidup sampai dia mati, itu tujuannya adalah kamu serupa segambar dengan saya. Jadi saya punya anak, ya kan? Dan kemudian istri saya melahirkan, maka anak itu wujud rupa gambar daripada papa dan mamanya. Rupanya, giginya, matanya, rambutnya gitu kan. Dari keturunan yang ada. Jadi dari papa mamanya atau dari neneknya, dari kakeknya. Nah, itu semua adalah menurun dan garis keturunannya itu jelas segambar serupa dengan orang tuanya. Itu secara keturunan fisik ya. Nah, ini secara roh, secara rohani karena kita diberi nafas Allah, maka seluruh roh manusia itu mempunyai kerinduan untuk serupa dengan Tuhan, untuk punya hati yang seperti Tuhan. Kenapa saya bisa sedih ada orang yang tidak punya makan, ada orang miskin, ada orang yang dalam kesengsaraan, ada orang yang tidak punya orang tua, hasil daripada korban perang, terus orang yang dicuri, orang yang dipukuli. Begitu banyak hati kita itu merasakan hati Allah. Kenapa orang bisa punya akal budi dan berbelas kasihan seperti itu? Itu karena Tuhan yang tahu. Ya. Nah, hati yang seperti ini dalam hidupnya orang Israel itu hilang. Jadi begitu istilahnya tuh erosi ya, atau mengalami satu kemerosotan yang luar biasa ya, sehingga mereka tidak lagi menempatkan dan menyembah Allah di tempat yang paling tinggi, tapi mereka membuang Allah itu di tempat yang paling hina. Dan mereka mengangkat Babel itu, ilah-ilah yang ada, berhala-berhala itu di atas mereka, di atas Tuhan, dan di atas semua yang ada. Jadi kita tahu bahwa Allah itu di atas segala dunia yang ada di bawah ini, segala ciptaannya. Dan manusia adalah kemuliaan dari ciptaan, dan tertinggi kan. Malaikat itu berada di atas manusia karena dalam alam roh. Dan Tuhan itu membawa ini semuanya. Jadi dunia ini ada 3 lapisan langit
Jadi langit pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian ada bumi yang kita lihat, langit yang pertama ini, kemudian ada yang di bawah langit, di bawah bumi. Itu adalah kematian, orang-orang yang mati. Itu istilah yang ada. Diletakkan di bawah bumi, atau Sheol, atau neraka sebenarnya. Itu lebih ke arah orang-orang yang dihukum, hidup orang yang di bawah bumi itu orang-orang yang mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama. Jadi kasih Allah itu merupakan motivasi yang paling awal, yang paling utama, yang akarnya sebelum dia menyatakan hukumannya, dia menyatakan penghakimannya. Sebelum dia menyatakan penghakimannya, dia menyatakan peringatannya. Jadi Tuhan waktu menghukum orang, itu dia tidak sembarang menghukum. Saya beri contoh, ya. Kita sudah hampir 2021, dari tahun sebelum semua orang tahu tanggal dan semuanya, Adam dan Hawa, kira-kira 6.000 tahun, 6.000 tahun gitu ya. Kita menuju pada tahun penggenapan ini. 6.000 tahun ini Tuhan bersabar dengan manusia dan ditunggu sampai Yesus datang kedua kali. Bayangkan. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan, Tuhan sudah memberikan ganjarannya, Tuhan sudah memberikan hukumannya, Tuhan menghakimi orang-orang berdosa, dan banyak orang berdosa, orang yang biadab, orang yang durhaka, orang yang murtad itu dibinasakan Tuhan, tinggal tunggu nanti masuk neraka, gitu kan? Termasuk iblis dan semua roh jahat. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia yang ada sampai akhirnya. Tuhan itu membuka kesabarannya. Tuhan itu menunjukkan belas kasihannya. Dan dia bukan Tuhan yang sembarangan, dan kesabarannya itu, hari-hari kesabarannya itu tidak terhitung, tidak terhingga. Karena nanti sampai akhir, nggak tahu berapa 6.000 tahun atau 7.000 tahun, kita nggak tahu sampai kapan Tuhan itu bersabar kepada manusia sampai akhirnya anak manusia itu datang. Nah, ini kesempatan yang, kalau kita ngomong bagaimana kita mengampuni orang berdosa, Petrus bertanya pada Tuhan, 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7, 70 kali 7 kali. Jadi 70 kali itu menunjukkan satu angka kebangsaan, kesukuan, dan merupakan kemanusiaan, kali 7 kali cara Allah. Jadi manusia itu diampuni dengan Allah itu secara sempurna. Jadi 7 kali 7, angka 7 itu artinya angka sempurna. Jadi tidak berhenti, terus-menerus, dan selama Tuhan memberikan kesempatan, itu semua disediakan oleh Tuhan. Nah, kita juga sama, kita menjadi orang Kristen juga sama. Kalau kita berdosa, jangan kita pernah malu, enggan untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampun, bertobat. Kenapa? Karena ini disediakan Tuhan. Jadi hati yang bisa bertobat itu adalah anugerah Tuhan. Dan tidak setiap orang bisa mengalami ini. Kenapa orang-orang banyak nggak bisa menjadi orang Kristen? Mereka tidak bisa mengenal Kristus, tidak bertobat, tidak bisa merasakan damai sejahtera. Ya karena Tuhan belum bukain hati mereka. Mereka dipenuhi oleh dosa, dikuasai oleh pikiran mereka. Nah ini. Jadi saya ulangi ya. Jadi penghakiman, penghukuman Allah itu menunjukkan satu kesabaran Allah yang luar biasa. Wujud kasih setia Allah untuk mengganjar umatnya. Untuk apa? Dia menyatakan kasih setia dengan hukuman dan dengan penghakiman dan ganjaran hajaran itu untuk menunjukkan kasih setianya. Agar umatnya itu bertobat dan berbalik kepada dia. Kenapa? Kok Tuhan mengharapkan berbalik? Ya karena mereka berdosa. Jadi Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang adil itu tidak bisa menerima dosa-dosa dan ketidakadilan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan dilakukan oleh manusia secara umumnya. Jadi sebab keadilan Tuhan di dalam kasih-Nya itu, dia menegakkan keadilannya. Dalam kasih-Nya dia menyatakan kekudusannya dan mengharapkan manusia untuk bertobat dan berbalik kepada dia. Jadi coba kita perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa sabar seperti Allah? Nggak ada. Saya aja sebagai orang tua nggak sabar dengan anak saya. Kalau berulang-ulang dilakukan kesalahan, aduh nggak sabar saya. Dan di dalam kasih kita, kita tidak membiarkan anak kita itu kemudian, ya biarlah kamu nggak karu-karuan, ya sudah. Enggak. Waktu kita nggak sabar, itu kita ingat Tuhan. Bagaimana kasihnya Tuhan. Jadi saya harus mendahulukan kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran, dan hati penuh dengan pengampunan, hati penuh dengan panjang sabarnya,
mendidik anak-anak kita. Karena itu dari Tuhan. Dan itu anak-anak kita sendiri. Dan Tuhan sudah berikan tanggung jawab pada kita, ya kita harus berani untuk apa? Untuk menerima itu dengan karakter Allah, karakter ilahi. Sebab keadilannya tidak pernah membiarkan dosa itu merajalela. Sodom dan Gomora jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan diam? Enggak. Ceritanya orang-orang yang mengalami dosa dan mengalami ketidakadilan di Sodom dan Gomora dan mengalami satu kematian yang luar biasa itu berteriak. Habil juga sama, waktu dibunuh oleh Kain, darahnya berteriak. Dan orang percaya sama. Gereja-gereja dibakar, dibom. Kita pikir berdiam. Enggak. Mereka menuntut keadilan pada Tuhan. Dunia tidak bisa menyatakan keadilan. Oh, nanti Tuhan akan menyatakan keadilan. Kenapa sekarang nggak dinyatakan langsung? Itu bergantung pada Tuhan. Tapi nanti pada hari Tuhan, the day of the Lord, itu akan dinyatakan sangat mengerikan sekali. Sampai Rasul Yohanes, nabi-nabi itu, Amos, Hosea, Obadya, semua itu sampai gemetaran melihat kondisi bangsa Israel yang akan dihajar oleh Tuhan. Dan mereka menangis. Yeremia itu meratap luar biasa. Ayo kamu balik, kalau enggak, aduh kamu benar-benar binasa kamu. Kamu akan dibuang oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Itu sampai nabi-nabi itu menangis luar biasa. Kita juga sama, kita diutus untuk bermisi. Kita harus punya hati untuk orang berdosa dan kita tangisi mereka. The crying for gospel, kalau saya katakan. Jadi tangisan untuk Injil. Saya kalau melihat orang-orang yang tidak menerima Kristus dalam sepanjang jalan, coba bayangkan, ini orang-orang sepanjang jalan yang tidak mengenal Tuhan, itu menuju kepada api neraka semua. Termasuk keluarga kita yang tidak menerima Kristus, yang masih tidak beriman dalam Kristus, itu akan meninggal semua dalam kebinasaan. Maka kita tiap hari harus mengecek diri kita, keluarga kita, anak kita, anggota keluarga kita, dan juga keluarga besar kita. Siapa yang belum percaya Tuhan Yesus? Dengan sungguh-sungguh, bukan cuma mengenal dari sekolah minggu, dari gereja, enggak. Yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam pertobat dan sungguh-sungguh. Nah, kita harus berdoa itu. Kita harus menangis untuk itu. Belum lagi bangsa-bangsa yang lain yang tidak terjangkau. Ya, kita berdoa. Jadi di sini dikatakan bahwa kenapa Tuhan memberikan penghakimannya dan kemudian memberikan hukumannya sebagai ganjarannya, karena dia tidak bisa melihat dosa itu menguasai bangsa Israel. Kejahatan dan roh-roh jahat itu menguasai bangsa Israel. Dia menuntut pertanggungjawaban bangsa Israel, manusia, untuk taat mengikuti disiplin ilahi. Ya, mungkin minggu depan saya akan menjelaskan tentang kunci kerajaan surga, khususnya dalam perjanjian baru ya, juga perjanjian lama sama. Sebenarnya satu tema itu. Jadi kunci kerajaan surga itu salah satunya adalah disiplin gerejawi, disiplin ilahi. Kalau kita nggak mau disiplin, engkau tidak menutup dan tidak membuka. Apa menutup? Menutup semua dosa-dosa itu dan membuka kemurahan Tuhan. Jadi membuka itu artinya bahwa kita akan menerima anugerah Tuhan, kita akan menerima kesabaran Tuhan, kita menerima akan tangan Tuhan terbuka, merangkul kita seperti anak terhilang, seperti anak bungsu itu, kemudian disambut oleh papanya dengan berlari luar biasa, dipeluklah dia. Nah, itu adalah kunci membuka anugerah Tuhan dan menutup apa? Segala dosa yang ada dan menghentikan, arti menutup itu menghentikan, dan mengunci semua kematian, semua perbudakan dosa dalam hidup kita. Nah, itu kuasanya itu. Jadi, disiplin ilahi ini penting sekali. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan yang baik, itu bisa kita pelajari. Dan itu sangat penting sekali. Nah, kalau kunci kerajaan surga yang pertama itu adalah kunci yang ada dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu kunci untuk membuka dan menutup. Petrus diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu sedang memegang kunci kerajaan Allah, kunci surga. Apa artinya bahwa khotbah-khotbah Petrus waktu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu membuka satu kesempatan, membuka kerajaan Allah, membuka surga supaya kamu bisa melihat dan bisa memasuki ke sana. Dan juga bagi kamu yang tidak menerima, aku akan menutup pintu hatimu. Dan itu Injil. Jadi Injil dan buah Injil. Bukti daripada kamu menerima Injil adalah disiplin
ilahi, disiplin gereja, disiplin firman Tuhan, disiplin Kristus, kalau saya boleh katakan itu ya. Nah, ini tema yang utama ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kita membahas tentang pertobatan ya sebelum kita membaca semua ini. Pertobatan itu bukan hanya kesadaran saya berdosa, bukan hanya kemampuan mengenali dosa saya. Oh ya, saya berdosa, Tuhan, maafkan saya. Tuhan, saya tahu saya berdosa. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu nggak beda dengan orang-orang dari kepercayaan lain, dunia yang sama. Ada orang menyesal setelah membunuh orang, aduh saya membunuh orang, saya nyesal, aduh saya salah Pak, ya ampuni saya Pak. Ya. Tapi setelah selesai masuk penjara, terus dia kemudian terdesak dengan hal-hal lain, membunuh lagi. Nah, itu disebut sebagai pertobatan secara manusia yang tidak ada perubahan hidupnya. Tetapi yang di sini diharapkan adalah pertobatan yang berbalik dari pandangan kita kepada dunia ini dan seluruh isinya, kepada ikatan kita kepada nafsu kita, keserakan kita. Nah, kita dibalikkan kepada seluruh rancangan kesukaan kita akan mencari kerajaan Allah. Di situ. Jadi dari sini kita menuju ke sana. Kerajaan Allah. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa waktu saya melihat di sini apa yang terjadi, kemudian kita berbalik ke sana, ini ada satu langkah yang fokusnya, senternya, jadi tujuannya itu sudah beda. Jadi saya dulu tujuannya dunia ini, mencari duit, mencari ini. Sekarang tidak. Saya bagaimana memuliakan Allah. Dalam segala hidup saya memuliakan Dia. Makan, minum, tidur, kemudian saya bekerja, semua itu saya lakukan untuk, seperti saya melakukan untuk demi kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya saya mencari uang untuk anak saya, tapi saya mencari Tuhan untuk kemuliaan Allah. Bagaimana Allah menguasai daripada penghasilan saya, nafkah saya, hidup saya. Dan bagaimana Tuhan juga menguasai seluruh daripada keluarga saya, suami, istri, dan semua keluarga yang ada. Ini yang menjadi masalah besar dalam pertobatan iman Kristen sekarang. Jadi bertobat bukan hanya menyatakan menyesal, maafkan saya, selesai. Enggak. Tapi kamu harus melangkah dalam kebenaran. Kamu harus melangkah di dalam kekudusan Allah. Kamu harus melangkah dalam ketaatan. Kamu harus melangkah di dalam berjalan bersama dengan Kristus. Kamu harus serupa dengan Kristus. Dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam segala tingkah lakumu, dalam ucapanmu, dalam engkau melihat, jika engkau melihat yang tidak senonoh, laki-laki, itu cepat matamu tuh palingkan. Jika perempuan mendengarkan sesuatu yang membuat hatinya dalam dosa, sesuatu yang merayu, baik itu barang-barang yang bagus, baik itu kata-kata yang sangat menarik hatinya, kalau itu berasal dari dunia, cepat tutup dan berbalik mendengar suara Tuhan, melihat apa yang dilihat Tuhan. Karena kekudusan itu membuat kita bisa melihat Tuhan, kekudusan itu. Ya, nah kita melihat ini menjadi satu gambaran yang jelas. Jadi hati Allah yang luar biasa sabarnya dan memberikan kesempatan kepada manusia, bukan hanya manusia secara umum, khususnya bagi bangsa Israel yang jatuh dalam dosa yang luar biasa, melebihi dari dosa-dosa bangsa-bangsa lain, bahkan melebihi dosanya Sodom dan Gomora. Coba, nggak ada yang seperti ini. Jadi bangsa Israel itu bangsa dipilih Allah, bangsa yang tahu kebenaran, tahu Taurat, kok melakukan dosa melebihi dari dosa bangsa-bangsa yang biadab. Jadi kamu ini gelapnya gelap. Bangsa yang bukan terang, kamu tuh gelapnya gelap. The dark of the dark. Itu namanya the darkest dark. Gelap yang paling gelapnya gelap. Itu bahasa Inggrisnya itu the darkest dark. Dan itu terjadi pada siapa? Bangsa Israel. Bisakah itu terjadi pada gereja, pada kita? Bisa. Dan kita harus tahu hari ini kita diingatkan. Kalau hidupmu tidak benar, hidupmu tidak sepadan dengan hati Allah, dan tidak berkenan pada Dia, dan kamu sembarangan, dan kamu tidak tulus, tidak jujur, dan kamu berpikir kotor, dan melihat hal-hal yang bersifat pornografi, bersifat duniawi. Kalau laki-laki, hal-hal yang bersifat seksual, atau bersifat yang membuat mata kita itu jatuh dalam dosa. Kalau perempuan itu melihat hal-hal yang bersifat itu kepada dirinya, mempercantik diri, bagaimana saya beli ini, sandal, sepatu, baju, itu semua adalah dunia semua. Nah, kita harus merasakan cukup. Berdoalah, cukupkan saya. Jadi jangan berlebihan. Jadi uang yang harusnya untuk kebutuhan yang utama,
Tetapi kita korbankan untuk apa? Beli sandal, beli sepatu yang harganya, kita beli sandal sepatu yang 10.000, 15.000 cukup gitu kan sandal gitu. Tapi kita beli yang harganya 300.000. Itu sudah salah jalan. Kenapa? Hatimu sudah tidak cukup. Ya kalau kamu penghasilanmu 30 miliar mau beli gitu ya nggak ada artinya gitu ya. Tetapi tetap bahwa kamu hidup dalam kesederhanaan seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita melihat bahwa bukan hanya kita dijadikan hamba Tuhan, utusan Tuhan, penginjil atau misionaris, tetapi kita juga ingat baik-baik kita sudah diberitahukan bahwa orang percaya bukan hanya kedudukan tertentu, pendeta, penginjil, bukan. Semua orang percaya hidup seperti dalam doa Bapa kami. Cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu artinya yang paling utama. Apalagi yang utama. Begitu. Nah, ini satu kondisi kita diperingatkan itu. Pak, bagaimana saya bisa mencari contoh orang yang punya hati yang luar biasa seperti itu, yang sederhana itu? Ya contohnya Yesus Kristus. Ada kemewahannya enggak? Seneng nggak dia dikenal orang? Enggak, dia kadang-kadang begitu orang mencari dia mau viral gitu kan. Enggak, dia malah masuk ke sembunyi, dia berdoa seharian di tengah malam itu. Orang mencari dia nggak peduli dia berhubungan dengan Bapaknya. Yesus itu orang yang tidak gila viral, crazy viral, YouTuber dan lain-lain. Nggak ada itu. Saya punya video YouTube, di YouTube itu udah hampir 15 tahun. Saya nggak pernah berpikir, wah saya mau terkenal. Enggak, saya tujuannya cuma satu, orang mengenal firman Tuhan, mengenal pengajaran dengan sebaik-baiknya dan seketatnya, sedisiplinnya mengenal firman Tuhan. Nah itu satu kerinduan, itu sudah 15 tahun. Bahkan sebelumnya saya sudah perinduan itu waktu di Amerika. Dan waktu saya ditawari orang-orang di Amerika, kenapa kamu nggak mengharapin di Indonesia? Waduh, alatnya susah, internet belum ada. Itu 15 tahun lalu belum ada kecanggihan seperti sekarang. Nah, sekarang begitu canggih, wah saya langsung bersyukur. Kenapa? Karena sudah hampir 15 tahun sudah dijalankan. Jadi saya punya rekaman semuanya sudah sangat banyak sekali. Dan itu dilakukan sejak hampir 15 tahun yang lalu. Baru dimasukkan tahun 2009 ke YouTube itu ya. Dan itu hampir tiap hari pelan-pelan dimasukkan, dan itu biaya yang dikeluarkan sangat besar sekali. Ya, oke. Ya, coba kita lihat pasal pertama ayat yang kedua ya. Pasal pertama ayat kedua. Kita lihat pasal pertama ayat kedua. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Ya, saya ingin jelaskan. Yoel, L dari kata Aleph dan Lamed. Kita masih ingat ya, Aleph dan Lamed itu dikasih zirek itu kan. Nah, L itu menunjukkan Tuhan. Elohim mewakili Tuhan. Apa yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri manusia, dalam diri Yoel. Dan dikatakan juga Yo itu Ye, Yod, Yah. Yah itu artinya adalah Yehova. El itu Elohim. Jadi Yehova is my God. Allah adalah Tuhanku, Tuhan itu adalah Allahku. Dan itu jelas sekali di sini dikatakan bahwa Yoel itu adalah Tuhan adalah Allahku. Artinya apa? Dari namanya saja kita tahu bahwa bangsa Israel itu diingatkan dengan namanya Yoel aja udah ingat kita. Kamu itu Allahmu, Tuhanmu adalah Allah Yehova itu loh. Yang sejak dari dahulu memilih engkau itu, sekarang memelihara engkau itu loh. Tuhan, bukan dewa yang lain. Nah, Yoel itu dipilih seperti itu. Bin Petuel dari kata patah NL. Patah itu artinya diluaskan. Jadi orang tua atau bapak dari Yoel ini adalah orang yang mengharapkan keluarganya itu mendapatkan satu kelegaan, satu hati yang luas untuk kemuliaan Tuhan, dan anaknya yang dipilih Tuhan. Bagaimana caranya hati yang luas itu? Yaitu angkatlah dalam seluruh hidupmu, tinggikanlah Yehova, dan kamu akan mendapatkan keluasan hidupmu yang luar biasa. Dari kata-kata saja kita mendapatkan satu renungan yang singkat tentang kata-kata Yoel dan Petuel. Sangat indah sekali. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan teliti, dengan baik, dengan makna artinya semuanya, kita khotbah dan renungan kita itu sangat kaya sekali, nggak akan habis-habis. Sampai mati kita berkhotbah, itu nggak akan habis-habis. Kenapa? Karena
Sampai hari ini pun saya belajar itu, saya sampai bagaimana bisa mengambil semua pengetahuan firman Tuhan itu dalam pikiran saya, rasanya nggak bisa. Ya, nggak cukup pikiran kita. Ya, ininya atau giganya nggak cukup. Itu giganya nggak terhingga, ini giganya cuma nggak sampai 1000 giga gitu kan. Dipaksain juga bisa jebol otaknya. Gitu. Bisa panas gitu ya, keluar asapnya itu. Saya pernah belajar itu dan kepala itu rasanya kayak panasnya minta ampun gitu. Ya. Dan mulai puyeng. Kenapa? Mulai kecapean gitu. Baca 12 jam lebih jadi toweler ya. Oke, perhatikan ayat yang kedua. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi seperti dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ya, perhatikan ya. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan kemudian. Tentang apa itu? Tentang bagaimana Allah mengasihi mereka. Bagaimana Allah menjadi Allah perjanjian yang akan melindungi mereka. Bagaimana Allah itu akan memberikan penghajarannya kalau mereka tidak taat. Kamu melenceng ke kiri, melangkah ke kanan, dan melawan aku ke kiri, dan tidak pada kebenarannya, aku akan hajar engkau. Di situ Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip, nah perhatikan ya, telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tahu? Ada berapa macam belalang? Pengerip, pindahan, pelompat, ya. Jadi pengerip, pindahan, pelompat, dan pelahap. Jadi ada 4 macam lokus. Lokus itu grasshopper. Grasshopper itu belalang, ya. Belalang. Kalau lokus itu lebih ke arah padang gurun. Kalau belalang itu lebih ke arah yang ada rimba, ada tanaman dan semuanya. Tapi kalau lokus itu khusus, itu binatang yang serakah sekali. Dan kita masih ingat tulah ke-8 bagaimana bangsa Mesir dihancurkan semua hasilnya, panennya dalam sekejap, dalam sehari habis semuanya. Ya, oleh siapa? Miliaran belalang. Dan mereka punya pasukan. Jadi 4 tahap pasukan belalang. Ya, pengerip. Terus kemudian di sini katakan belalang pindahan. Belalang pindahan itu yang ditinggal pengerip itu dihabisin mereka, dan kemudian pelompat. Terus pelahap. Pelahap itu artinya yang sisa apa dihabisin semua. Jadi kalau ada tumbuhan gitu ya, atau yang ada daunnya dan ada semuanya di situ, itu dalam sekejap itu nggak sampai 20 menit, katanya pernah diselidiki di Israel. Itu belalang itu waktu terjadi di Afrika juga pernah, itu ada fotonya nanti saya beritahu. Itu cuma 20 menit dihitung. Waktu itu 5 menit, ini belalang ini pindah, ini yang pindah, terus kemudian pengerip, belalang pelahap yang paling hebat, tinggal tulangnya doang. Jadi pohonnya tinggal cuma tulangnya. Dan itu menunjukkan apa? Satu hukuman yang sangat serius. Satu tahap hajaran Tuhan, dihajar satu, kamu belum selesai, dihajar Tuhan lagi, dihajar lagi sampai 4 tahap pengajaran Tuhan. Dan ini bukan main-main. Jadi Tuhan kalau mengasihi dengan segenap hati, dengan jiwa. Kalau Tuhan menghajar, dia menghajar dengan tidak setengah hati. Karena tidak ada Tuhan melakukan setengah hati. Semua apa yang dilakukan Tuhan, menguduskan sepenuh hati, mengasihi sepenuh hati, memberikan kesabaran sepenuh hati, menghajar kamu pun sepenuh hati, menghukum kamu sepenuh hati. Oh Tuhan menghukum kamu, coba-coba aja lah gitu. Enggak. Tuhan menghukum, dia tahu bagaimana menghukum karena kamu sudah tidak mau bertobat, tidak mau mengenal kesabaranku, dan aku berikan kesempatan kamu sia-siakan, malah kamu melawan aku, kamu membunuh nabi-nabiku. Nah, dari situ Tuhan mengatakan, aku akan hukum kamu, hajar kamu dengan segenap hatiku. Jadi Allah melakukan semuanya tidak pernah setengah hati, segenap hati. Allah adalah Allah yang segenap dan sempurna. Apapun dilakukan dia adalah sempurna. Ya. Nah, kita akan melihat ini. Coba kita lihat. Ya. Ini. Jadi
Apa yang ditinggalkan, terus kemudian dimakan. Apa yang telah ditinggalkan? Belalang pengerip dimakan belalang pindahan. Ditinggalkan belalang pindahan, dimakan belalang pelompat. Belalang pelompat meninggalkan untuk dimakan oleh pelahap. Dan kemudian habis. Jadi maksudnya apa? Jadi semuanya itu ditata oleh Tuhan dengan kapasitas. Kenapa diberikan tahap-tahap seperti ini? Supaya Tuhan memberitahukan pada manusia bahwa dia masih memberikan masa-masa, kesempatan. Panjang sabarnya, panjang lagi, dan sepanjang jalan hidupmu, sepanjang jalan kenangan. Jadi Tuhan memiliki hati yang sepanjang sabarnya, sepanjang kasihnya. Keadilannya sepanjang akan kesabarannya. Dan semuanya terkait semuanya. Ya. Dan dikatakan kalau kamu sudah mengenal dan berubah, dalam Yoel pasal 2, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Apa maksudnya? Ini ada maksudnya. Ini merupakan lambang, bukan hanya terjadi secara fisikal di tanah orang-orang Israel, semua itu dihancurkan oleh belalang dengan 4 tahap. Belalang yang pertama datang, belalang kedua, pengerit, belalang pelompat, belalang pelahap. Semua dihabiskan Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa ini bukan arti secara fisikal yang sangat menderita luar biasa, tetapi juga nanti secara keberadaan kebangsaan. Bangsa Israel itu akan dihancurkan oleh satu suku bangsa dari segala penjuru. 4 kerajaan besar yang terbit, yang menguasai jagat ini, itu menghantam, menghancurkan, dan meluluhlantakkan, dan meruntuhkan bait Allah. Dan itu mengerikan sekali. Dan saya harapkan semua bisa membaca Alkitab secara teliti ya. Jadi kita kenapa semua yang mau belajar dan mau menjadi hamba Tuhan itu harus belajar firman Tuhan secara rutin terus-menerus setiap hari dan mengerti cerita Alkitab, karena semakin membaca, semakin tahu kamu, semakin diekspand, diluaskan pengetahuan dan didalamkan imanmu, dan semakin kokoh luar biasa. Jadi itu pengetahuan firman Tuhan itu akan membawa kita melihat kondisi manusia, kondisi kita, dan bagaimana hati Allah, dan bagaimana dengan diri kita. Kita akan ditanam dalam iman yang berakar pada Kristus, yang dasarnya adalah Kristus, dan dibangun di atasnya dengan kasih dan kesetiaan seluruh karakter dengan buah Roh Kudus itu, kita melahirkan kekuatan-kekuatan pelayanan yang menjadi saksi Tuhan yang indah luar biasa. Ya, bukan karena uang, bukan karena makanan, bukan karena apa, tapi karena karakter ilahi, buah Roh Kudus itu dalam seluruh hidup kita. Ya, jadi nanti Tuhan akan menjanjikan ini. Nanti saya akan jelaskan. Yoel pasal 2 ayat 28 juga sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ini pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan di sini, aku akan mencurahkan, ya, akan mencurahkan. Pasal. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi ayat ini bukan ayat yang diperuntukkan untuk gereja sehingga sembarangan bernubuat. Orang-orang biasa kemudian bernubuat, menjadi pendeta yang tidak ada juntrungan, jadi pendeta bernubuat dan ngawur-ngawur yang luar biasa. Bukan, ini bukan itu. Kita perlihatkan baik-baik bahwa ini situasi adalah Yoel. Artinya apa? Bahwa Yoel sedang akan dipulihkan dengan satu syarat, kamu kembali kepada perjanjian Tuhan, kamu kembali pada pengetahuan Tuhan, kamu kembali pada karakter ilahi, kamu kembali kepada Allah yang menjadi pusat hidupmu. Barulah kamu akan melihat ke depan semua orang-orang di dalam Kristus itu yang nanti itu tidak lagi akan diajar oleh orang lain, tidak lagi akan diajar oleh yang dari luar, tetapi kita akan diajar di dalam firman itu. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat semua. Mereka akan mengerti firman Tuhan dari sejak kecil. Mereka mengerti akan isi firman Tuhan.
Jadi ini penggenapan bukan penggenapan berkaitan dengan hal-hal yang prediksi masa lalu. Terus ada pendeta mengatakan kita akan melihat ini pandemi COVID ini untuk apa. Itu bukan itu semua. Itu kesesatan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Karena konteksnya adalah ini berkaitan dengan konteks apa? Konteks dengan kedegilan hati bangsa Israel. Kedegilan hati akhir zaman, hati kita. Nah, kita harus dikembalikan untuk apa? Pertobatan secara massal, pertobatan secara menyeluruh gereja-gereja Tuhan. Manusia-manusia yang mengenal Kristus itu harus datang bertobat. Bahkan Yoel pun itu menangis bersama-sama dan dia bertobat juga. Jadi bukan hanya pendetanya ngomongin, pendetanya pun harus duduk menangis bertobat. Dan bersama dengan jemaat dan semuanya. Dan memohon pada Tuhan untuk pemulihan kondisi. Nah, COVID ini dengan kejadiannya semuanya, apalagi kesusahan yang ada dalam hidup kita juga sama. Itu ada perubahan dalam diri kita yang Tuhan akan membawa kita untuk mengenal Dia tentang kuasanya, kedaulatannya, dan bagaimana Dia menyertai kita. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Dan ini adalah satu janji Tuhan yang indah dan luar biasa. Ya. Oke. Kita lihat ini. Jadi penulis Yoel ini jelas adalah Yoel, karena dalam Yoel pasal 1 ayat 1 jelas datang pada Yoel bin Petuel. Nggak bisa disangka lagi ya. Dan masanya itu kira-kira zaman Esra Nehemia. Nah, kita akan melihat, ini dibagi menjadi dua bagian besar. Jadi bagian yang pertama itu berisi dua. Bagian yang masa lalu bangsa Israel pada pasal pertama, dan pasal kedua bangsa yang akan diubahkan oleh Tuhan pada masa mendatang. Pada pasal kedua itu ya. Dan kemudian bagian kedua, pasal kedua, mulai dari ayat 18 yang tadi kita baca, pencurahan Roh Kudus itu, zaman baru itu, masa mendatang, bangsa Israel akan ada satu perubahan yang luar biasa. Dan itu bukan karena tingkah laku mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan yang punya keadilan. Tuhan mengingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan juga tidak membinasakan semua bangsa Israel. Dia menyisakan orang-orang sisa. Orang-orang yang khusus sisa ini. Artinya orang-orang yang secara secara tekun, yang tidak berlutut, yang tidak menyembah kepada berhala-berhala. Walaupun mereka tertawan, walaupun mereka ikut dalam pembuangan. Nah, siapa sih mereka itu semua? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan para nabi, dan orang-orang yang ada. Nah, kalau kita masih ingat 7.000 orang yang tidak menyembah berhala, zamannya Elia, itu juga orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, yang tersembunyi, yang sungguh-sungguh imannya itu masih murni. Dan itu namanya bangsa sisa. Nah, di dalam perjanjian baru, awal perjanjian baru, siapakah orang-orang sisa ini? Karena orang Israel sudah hancur luar biasa. Kita sebut aja yang dalam Alkitab, yang kita tahu ya. Keluarga Zakaria dan Elizabeth. Keluarga Yusuf dan Maria. Betul kan? Terus keluarga orang-orang yang di dalam bait Allah. Ada Nabi Hana, ada Simon, ya Imam Simon itu. Terus kemudian ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di padang belantara, orang-orang yang berpekerjaan, yang punya pekerjaan sebagai gembala-gembala. Dan siapa lagi? Banyak yang lain, tapi tidak semua bangsa Israel. Orang-orang pada umumnya itu tidak punya hati yang tulus, yang terus-menerus menjaga kekudusan hidup mereka. Dan hanya orang-orang yang dituliskan dalam Alkitab yang ada. Dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang akhirnya mengikuti Kristus, yang mendengarkan dan langsung percaya. Lalu jumlahnya sekitar kira-kira 500 orang. Jadi kalau bangsa Israel dari jutaan orang, atau berapa puluh juta pada waktu itu yang punya iman yang terikat dengan Injil dan kebenaran itu, yang akan jadi orang Kristen dari orang Israel, Yahudi menjadi orang Kristen, itu 500 orang saksi pertama. Dan dicatat dalam suratan Rasul Paulus itu ya. Dan juga ada di ceritanya di Kisah Para Rasul, 500 orang saksi yang paling banyak diceritakan situ. Nah, orang 500 saksi ini yang akan menyebar ke seluruh muka bumi. 500 orang ini. Dan itu kita bersyukur, ya, bersyukur. Jadi ada orang-orang yang masih sungguh-sungguh menjaga dan hidup bersama dengan Tuhan, ya. Nah, yang bagian kedua, yang B, itu adalah respon Tuhan. Bagaimana respon Tuhan? Apa yang dinyatakan oleh Tuhan? Bahwa Tuhan tidak menghajar kemudian membinasakan semua, tapi Tuhan selalu
mempunyai keadilan. Jadi kalau ada orang berkata begini, Pak, kenapa banyak orang tidak dipilih Tuhan? Kenapa saya dipilih Tuhan? Ya, kayaknya Tuhan nggak adil. Kayaknya Tuhan tidak adil. Padahal itulah keadilan Tuhan. Coba bayangkan kalau semua orang dibinasakan. Di mana itu? Tuhan katakan kasihnya, pengampunannya. Kepada siapa kasihnya? Kepada siapa pengampunannya? Kalau kita katakan, Pak, semua ada aliran universalisme. Semua orang akan masuk surga semuanya. Baik jahat, baik apapun, sejat apapun. Namanya manusia diciptakan Tuhan, akan balik ke Tuhan semua, akan jadi baik semua. Dan Tuhan jamin semua itu akan masuk surga semuanya. Nah, itu artinya bahwa sebaliknya, bagaimana Tuhan marah? Tuhan menyatakan ada neraka. Terus gimana? Yang satunya surga, satunya dan neraka. Terus bagaimana? Nah, Tuhan itu adil. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan hanya memilih orang-orang yang menurut hikmat dia, bukan menurut orang itu, bukan menurut siapa-siapa. Dia menyatakan kemurahannya. Dan tidak semua dinyatakan kemurahannya. Kalau dia menyatakan kemurahan pada semua manusia, itu artinya di mana keadilan Tuhan? Terus neraka siapa yang masuk ke sana? Sebaliknya kalau semua masuk neraka semuanya, terus bagaimana di surga Tuhan? Janji Tuhan bagaimana? Bahwa ada orang-orang yang akan dibawa dan bersama dengan dia. Dan ini kita kesulitan sekali. Jadi kita bukan ikut yang ekstrim, semua itu dibenarkan atau semua dibinasakan. Kita berada di tengah, bagaimana Allah itu memiliki keadilannya, bagaimana Allah itu mempunyai kasihnya. Kasih Allah itu seimbang dan sederajat dengan murka dan kemarahannya. Dan ini sederajat, artinya apa? Kalau ini kekal akibatnya, maka murka Tuhan itu kekal akibatnya. Kalau dia menyatakan, kamu akan masuk kerajaanku di dalam kerajaan terang, maka di sini kerajaan gelap. Pembuangan Tuhan, pembinasaan Tuhan, itu adalah selama-lamanya. Karena di sini selama-lamanya. Dan bukan berarti ini selama-lamanya kemudian dihilangkan, sudah manusia berdosa dihapus oleh Tuhan. Enggak, tetap ada selama-lamanya. Kenapa tetap ada? Untuk memperingatkan semua yang di sini bahwa ada bagaimana sukacita kita. Dan orang-orang di sini di dalam kesengsaraan yang tiada habis-habisnya. Maka di situ, Yoel di dalam kesedihan luar biasa, dia melihat bangsa Israel yang tidak menerima pertobatan dari Tuhan. Wah, dia menangis sekali. Dan termasuk kita, kalau di antara kita memiliki keluarga yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan, wah, saudara, tangisilah selagi ada di dunia. Kenapa? Kalau di surga, kita nggak bisa nangis lagi. Karena tidak ada tangisan di surga. Tidak ada perpisahan di surga. Kita akan bersuka cita dengan kematian orang-orang yang ada di neraka. Kenapa? Karena kasih Allah kepada kita. Kita bersyukur orang-orang dinyatakan keadilan Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk Engkau Tuhan yang adil. Dan orang-orang dibinasakan dalam neraka. Kita memuji Tuhan. Coba. Jadi kita ini bersyukur ada orang-orang yang dinyatakan orang yang tidak dikasih oleh Tuhan karena dosanya begitu jahat, Sodom dan Gomora. Kalau Tuhan tidak bisa menerima mereka, kamu jangan terima mereka. Pak, diampuni saja. Nah, Tuhan aja sudah nggak bisa ngampuni, kok kamu mengampuni? Jadi yang Tuhan ampuni, ampunilah. Yang Tuhan tidak bisa ngampuni, jangan ampunilah. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Menghujat Roh Kudus. Tidak bisa diampuni. Jadi ada itu, ada. Bagaimana itu ada? Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Adalah dosa orang yang bebal, yang tidak pernah kembali dan tidak pernah sadar dan mempermainkan Tuhan, dan semua anugerah Tuhan itu untuk melawan Tuhan. Itu orang menghujat Roh Kudus. Termasuk orang yang menerima talenta 1, masih ingat kan? Dia simpen dan kemudian ditagih, mana talenta? Kenapa kamu nggak menjalankan talenta, tidak memperkerjakan dan menguangkan atau mengusahakan talenta itu? Nah, orang itu mengatakan, karena kamu jahat. Enaknya kamu diam aja kok saya disuruh kerja. Yang untung kamu saya kerja. Wah, dikatakan kamu orang jahat. Dan kamu layak untuk masuk dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana ada ratap kertak gigi yang di neraka. Dan itu jelas. Bagaimana kondisi itu? Kondisi yang, waduh, saudara, itu nggak terbayangkan. Maka semua nabi melihat penghukuman Tuhan dan kebinasaan itu, mereka dalam ketakutan luar biasa. Yesaya itu merasakan gemetar luar biasa dan dia tersungkur dan dia nggak bisa lagi untuk bangun. Dan dia kemudian mulutnya dikasih firman, baru dia diberi kekuatan. Ya, oke. Jadi pada
bagian kedua yang B itu nanti kita akan lebih fokus ke sana pada jam yang kedua nanti ya. Kita istirahat sekitar 10 menit, ya 5 menit aja lah. Sebentar, terus kita lanjutkan pada pasal yang kedua, Yoel. Ya, sebagai penutup, karena Yoel ini hanya 3 pasal ya. Nah, pusatnya di pasal yang kedua, dan pasal ketiga sebagai wujud pemulihan seluruh alam semesta dan dunia, Yerusalem, Israel baru, dan di dalam Kristus. Nah, ini adalah satu pengalaman hidup yang ada. Ya, oke. Tujuan daripada Yoel tadi sudah saya katakan bahwa hukuman pertobatan kepada Yudea akan menghasilkan satu perubahan hidup yang luar biasa. Kalau tidak, mereka dihajar oleh pukulan, ya, satu hajaran yang berupa belalang menghasilkan semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi panen mereka, hasil mereka, semua yang dikerjakan itu habis, hancur semuanya. Ya. Nah, belalang ini bukan hanya menghabiskan sebagai lambang akan hasil daripada orang Israel, tetapi juga sama, bahwa kerajaan Israel itu akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan sudah tidak ada lagi kerajaan Israel di masa mendatang. Dan Kristus yang akan membangun kerajaan yang baru. Bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru, kerajaan, imamat, rajani yang baru. Itu adalah Kristus. Jadi bukan bangsa Israel. Jadi kita pisahkan ini. Bangsa Israel yang fisik ini sudah bukan lagi bangsa Israel, dan Kristus lain akan membangun Israel yang baru. Nah, kita percaya yang ini. Kita tidak percaya yang ini. Israel yang akan membangun bait Allah yang ketiga apa itu bukan. Yang akan membangun bait Allah itu adalah Kristus yang sudah dibangun dengan tubuhnya, dengan kematiannya, dan nanti akan diteguhkan pada akhir zaman dan akan datang di akhir zaman. Jadi kita tidak lagi mengikuti membangun bait Allah secara fisik yang sudah dihancurkan Tuhan dalam 3 hari dan dibangun dalam 3 hari itu adalah Kristus, bukan bait Allah sekarang. Jadi kalau kita mengikuti iman akan membangun bait Allah yang sekarang ini, kita salah besar karena apa? Kita menghina bait Allah Kristus. Karena Kristus sudah mendirikan bait Allah yang baru. Bukan dari tangan manusia, dan dijelaskan dalam 2 Samuel pasal 7 bahwa aku tidak akan berdiam di dalam bait Allah buatan tangan manusia, tetapi tangan anakku, Yesus Kristus, anak Allah, yaitu tubuhnya. Dan kemudian diberikan pada kita dalam darah dagingnya, dalam tubuh kita, sehingga seluruh orang percaya menjadi bait Allah. Dan itu artinya yang secara benar dan rohani. Ya, bukan fisikal. Ya, karena itu semua tidak berkaitan dengan hal yang fisikal. Kita harus percaya itu. Jadi pertobatan menunjukkan pada 2. Jadi kalau kita tidak mengikuti hati Tuhan, itu akan terus bertahap. Ya, dan levelnya itu sampai tuntas, hancur lebur. Kita dihancurkan luar biasa oleh Tuhan. Dan bukan hanya belalang, nanti yang kedua adalah pasukan-pasukan yang luar biasa dari 4 kerajaan besar sepanjang masa manusia. Dalam sejarah manusia itu mulai dari Assyria, Media, kemudian Persia, Babilonia, dan kemudian Romawi, itu akan menghancurkan bangsa Israel. Dan itu sudah dilihat oleh nabi-nabi ini, semua nabi besar dan nabi kecil, nubuatan ini. Jadi yang secara simbolik menggambarkan belalang itu adalah bala tentara yang sangat besar, yang berjalan berbaris, dan kemudian mengepung seluruh Israel. Dan yang paling puncak, mengepung Yerusalem, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai mereka kehabisan makan, sampai mereka mati di dalam, dan baru dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan itu sangat mengerikan. Ya. Dan apalagi zamannya Yeremia, itu bait Allah sangat dihina. Dan dibawa babi-babi, binatang-binatang yang najis itu masuk dalam bait Allah, dan sungguh mengerikan. Dan bangsa Israel menjadi bangsa yang terhina luar biasa. Karena apa? Ya karena dosanya dia sendiri, salahnya sendiri. Termasuk pada kita yang mengenal Tuhan, kita akan dihakimi oleh Tuhan, kita akan dihajar oleh Tuhan, diganjar oleh Tuhan. Kalau kita hidup sembarangan, tidak kudus, kita akan diajar oleh. Tapi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, dan kita mengalami kesulitan bersama orang dunia yang sama sulitnya, itu kita melihat akan sifat Allah dalam seluruh hidup kita, itu menjadi terang yang sangat indah. Dalam kesulitan kita bisa memberikan, kita bisa menolong orang, kita bisa membantu, mendukung orang, dan memberikan kata-kata penguatan, penghiburan, dan semua itu berasal daripada kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, nah, ya sekarang kita akan masuk yang ketiga, yang terakhir, setelah itu kita istirahat.
Jadi belalang yang pertama 4 tahap itu menunjukkan kepada satu masa di mana Tuhan memberikan kesempatan pada bangsa Israel pada zaman Yoel. Ya, Yoel itu mengatakan itu. Yang kedua adalah belalang-belalang itu menunjukkan yang lebih hebat lagi adalah tentara dari seluruh muka bumi ini yang hebat-hebat dalam 4 tahap itu. Jadi 4 tahap kerajaan itu ya seperti belalang, itu adalah yang menghabiskan orang Israel dan terutama menghancurkan Yerusalem dan meluluhlantakkan, tidak ada satu batu pun yang akan tinggal, dan itu puncaknya, yaitu Bait Allah, hancur. Sama dengan belalang, sama dengan Bait Allah itu, dan dihancurkan semuanya. Nah, dari situ kita melihat, terus bagaimana yang kehancuran yang total seperti itu, sudah hancur secara fisik, secara penghasilan, secara kerajaan, otoritas, semua sebagai bangsa itu sudah hancur, bagaimana caranya? Nggak bisa lagi mereka bergerak. Tanah nggak ada, hasil nggak ada, otoritas nggak ada, hukum nggak ada, semua bagaimana? Nah, di situ Tuhan menjanjikan apa? Pencurahan roh Tuhan. Pencurahan roh Tuhan. Nah, kita akan pelajari setelah kita istirahat. Ya, oke, kita istirahat 10 menit ya. Kita akan balik. Jadi jangan lama-lama.